Kita beralih ke informasi lainnya. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta anak sulung mereka ditemukan tewas di dalam rumah di Kediri, Jawa Timur. Sementara anak bungsu ditemukan dalam kondisi selamat namun memerlukan perawatan intensif. Ada dugaan keluarga tersebut menjadi korban pencurian dengan kekerasan karena mobil mereka tak ditemukan di lokasi kejadian. Pasangan suami istri beserta anak pertamanya ditemukan tewas di rumah mereka di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Sementara anak bungsu yang ditemukan terluka di lokasi kejadian segera dievakuasi polisi untuk mendapatkan perawatan medis. Warga yang menyaksikan dari jauh proses evakuasi tak dapat membendung kesedihan mereka. Korban selamat berusia 8 tahun. Ia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Meski kondisinya stabil, namun anak tersebut masih dalam keadaan trauma. Hanya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Ada barang apa saja yang hilang? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Saya sempat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi salah satu korban yang masih selamat. Dan alhamdulillah korban saat ini kondisinya stabil, namun demikian masih memerlukan observasi dari tim dokter supaya keadaannya lebih sehat lagi. Otopsi terhadap ketiga korban, Agus Komarudin, Kristiani, dan anak mereka yang berusia 9 tahun telah dilakukan. Ketiganya disemayamkan di gereja setempat. Korban Agus Komarudin dan istrinya Kristiani merupakan guru sekolah dasar. Peristiwa ini terungkap setelah salah seorang rekan korban mendatangi rumah mereka karena keduanya tidak bekerja selama 2 hari. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam Satreskrim Polres Kediri berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan korban satu keluarga di Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku adalah adik kandung korban. Dan inilah pemirsa pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Kediri saat korban bersembunyi di Kabupaten Lamongan. Pelaku Yusak tidak lain adalah adik kandung korban Kristina. Pelaku menghabisi kakak kandung dan kakak iparnya dengan menggunakan palu. Sementara 2 keponakannya juga dihabisi dengan menggunakan palu saat tertidur di dalam kamar. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan bahwa motif pelaku tega menghabisi nyawa 3 korban karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa mobil dan harta berharga lainnya milik korban. Pemirsa, bagaimana kronologis dari satu keluarga yang ditemukan tewas di Kediri, Jawa Timur? Kita akan berbincang dengan Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak Sadid. Baik, Pak Kapolres, ini bagaimana sebenarnya kronologisnya? Apakah memang hanya karena tidak diberikan pinjaman uang, kemudian membunuh kakak kandung dan kakak ipar beserta keponakannya? Ya, baik Mas Sadid. Jadi hari ini Polres Kediri berhasil ungkap kasus terkait kejadian yang cukup menghebohkan di Kabupaten Kediri, yaitu penemuan mayat satu keluarga yang ditemukan di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Jadi berdasarkan dari informasi teman korban, didapati bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi. Dan akhirnya kita datangi TKP, terus kita laksanakan olah TKP, dan kemudian kita laksanakan penyelidikan. Tidak lama dari itu, kita sudah menemukan beberapa petunjuk berdasarkan keterangan saksi, dan hasil olah TKP kita laksanakan penangkapan terhadap tersangka atas nama Yusak.
Yusak ini tidak lain adalah adik kandung daripada korban Christina. Adapun motif saat ini adalah karena sakit hati, karena korban tidak meminjamkan uang atau tidak membantu daripada tersangka. Demikian. Oke, uang yang ingin dipinjam oleh pelaku ini berapa, Pak? Dan untuk apa? Dari korban tidak meminjamkan karena memang dari awal korban merasa bahwa tersangka ini adalah beban keluarga, bahwa tersangka tidak mempunyai pekerjaan dan tersangka adalah residivis kasus daripada jambret. Untuk uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari daripada tersangka. Demikian. Berapa nominalnya, Pak, untuk uang yang ingin dipinjam oleh pelaku? Dari motif belum bisa dijelaskan, namun masih kita dalami untuk jumlah uang yang akan dipinjam daripada tersangka. Baik, ini apakah pelaku ini juga membawa lari mobil dan barang-barang berharga milik kakaknya? Ya, baik Mas Adit, pelaku setelah mengeksekusi ketiga korban, dia mengambil barang-barang berharga, dompet, tas, HP korban, dan mobil korban untuk dibawa ke Lamongan. Oke, kondisi yang dialami oleh pelaku tidak memiliki pekerjaan, membutuhkan uang, ini sudah terjadi berapa lama, Pak? Ini sudah terjadi sekitar 3 tahun, Mbak. Jadi semenjak kejadian tertangkapnya dia kasus jambret, dia sudah tidak mempunyai pekerjaan. Baik, Pak Kapolres, ini bagaimana kronologis penangkapan pelaku di Lamongan ini? Sampai akhirnya polisi bisa menangkap dan menembak kedua kaki pelaku ini. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan dari olah TKP ditemukan petunjuk bahwa pelaku sedang bersembunyi di Kabupaten Lamongan. Kita tim bergerak ke sana dan kemudian kita laksanakan penangkapan, dan karena pelaku melawan petugas, akhirnya kita ambil tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan yang bersangkutan. Oke, Pak, kalau tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ya soal motif dari pelaku, untuk kondisi korban bagaimana, Pak? Kondisi korban saat ini yang selamat atas nama inisial SPY, umur 11 tahun, saat ini dalam kondisi stabil. Kemarin malam sudah dilaksanakan operasi yang bersangkutan dan saat ini dalam kondisi stabil dan dalam penanganan intensif Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Oke, baik, nanti kita tunggu, Pak, ancaman hukuman yang diterapkan terhadap pelaku. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pemakaman satu keluarga yang ditemukan tewas di Kediri. Jenazah pasangan suami istri dan anak sulung mereka dimakamkan dalam satu liang di pemakaman Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Isak tangis keluarga dan rekan 3 korban pembunuhan pecah pemirsa saat prosesi pemakaman berlangsung hari ini. Jenazah pasangan suami istri Agus Komarudin, Kristina, dan anak sulungnya Christian Agusta dimakamkan dalam satu liang lahat. Menurut kolega dan keluarga, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka bergaul dengan siapapun. Keluarga berharap pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawa satu keluarga. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka?
Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya